Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Untuk mempersingkat waktu, mari kita melanjutkan pelajaran kita masih tentang makruh salat. Betul ya? Baik. Lanjut sampai mana sekarang? C. Makruh sholat yang dipandang dari menyalahi sebagian sunnah-sunnah sholat atau meninggalkan sunnah-sunnah di dalam sholat. Nah, jadi bagian ketiga, makruh sholat dari meninggalkan salah satu apa tadi? Sunnah-sunnah sholat. Meninggalkan sunnah-sunnah sholat atau menyalahi daripada sunnah-sunnah di dalam sholat. Nah, bagaimana maksudnya? Kita lihat aja langsung. Silakan, apa yang pertama? 1. Meletakkan sholat yang tidak disunahkan untuk bernyaring di sholat yang disunahkan untuk bernyaring. Nah, sholat bernyaring, maghrib, isya, itu sholat malam bernyaring. Kemudian sholat tidak bernyaring, kalau bernyaring maghrib, isya, subuh. Kalau tidak bernyaring, zuhur dan asar. Umpama ada orang salat zuhur tapi bernyaring. Salat zuhur bernyaring, makruh hukumnya. Atau salat maghrib isya dengan suara pelan, maghrib isya subuh tapi dengan suara pelan, itu makruh. Jadi walaupun salat sendiri tetap bernyaring ya, apalagi berjamaah. Nah, kebanyakan kalau orang salat sendiri maghrib isya atau subuh suaranya pelan, jangan, tetap bernyaring. Kecuali perempuan, kalau perempuan ya memang sekedarnya saja, tidak bernyaring. Ya, kalau dia berjamaah sesama perempuan ya bernyaringnya perempuan itu hanya sekedar didengar sama jamaah perempuan, tidak boleh pakai mikrofon. Ya, tapi kalau perempuan salat sendiri semuanya suara pelan. Kalau berjamaah yang imam suara nyaring tapi sekedar saja, jangan terlalu berdayu-dayu dan juga jangan terlalu bernyaring. Nah, kalau laki-laki mau sholat sendiri, mau sholat berjamaah, kalau maghrib, isya, subuh bernyaring, zuhur, asar suara pelan, jangan terbalik ya. Baik, lanjut. 2. Meletakkan sholat yang disunahkan untuk bernyaring di sholat yang tidak disunahkan untuk bernyaring. Ya, sama aja kebalikannya tadi ya. Lanjut. 3. 3. Merapatkan dua lengan ototnya ke badannya ketika sujud di bagian laki-laki. Nah, lengan ototnya ke badannya nih waktu sujud. Nah, jadi rapat begini. Nah, tangannya rapat begini. Sujud tapi begini, ininya rapat. Ya, ini rapat di badannya gini. Itu makruh bagi laki-laki. Nah, kecuali memang kondisinya memang rapat, sempit, umpama berjamaahnya sempit. Kalau seperti orang wukuf, orang apa? Tawaf. Ya. Orang tawaf pas kena salat, waktu salat. Nah, berhenti sudah. Saya pribadi berapa kali itu pas orang sudah mau salat, sudah mau adzan masih dalam kondisi tawaf. Nah, mau enggak mau akhirnya di stop salatnya. Salat dulu baru nyambung lagi. Nah, pada saat itu sempit sekali. Kita sempit-sempitan sholat itu terkadang. Bahkan yang parahnya saat kita sujud di kaki orang kita sujudnya. Sujudnya itu di kaki orang saking sempit sekali. Ya. Kalau kita lihat di TV kan rapi gitu ya, rapi keliling. Tapi coba perhatikan dekat-dekat. Pokoknya sempit-sempitan itu luar biasa. Ini musim padat nih ya, bulan Rajab ini musim padat. Insya Allah Jumat depan Sabtu depan lah berangkat. Itu pas padat-padatnya nanti. Cuman saya waktu berangkat nanti nggak coblos, nggak ikut pemilu. Kata saya nggak apa-apa, nanti putaran kedua saya ikut.
Nggak ada satu kali. Ya, nggak ada satu kali. Nggak mungkin satu kali. Ah? Nggak mungkin satu kali. Kalau satu kali ya satu aja. Baiklah ya, sampai mana tadi? Hah? Meraba ini salat laki-laki begini. Tapi kalau perempuan beda. Kalau perempuan sunnah nih. Perempuan itu dia semuanya serba rapat ya. Takbir, jangan laki-laki kayak laki-laki, perempuan ngangkat ininya, takbirnya tangannya begitu angkat. Enggak. Tapi dia ini rapat nih. Ini rapat ke bahu nih. Bahu rapat. Allah gini. Allah. Rukuk begitu. Allah. Jadi yang gerak cuman ininya aja nah. Siku sininya aja gerak. Ininya nempel di badan. Di perempuan. Allah. Allah. Nah, begitu. Semuanya. Jadi yang gerak cuman dari telapak tangan sampai siku. Nah, ini aja. Yang ini rapat semua. Lain laki-laki, sayapnya dibuka kayak mana ayam jago tuh. Tak 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 kan begitu ayam jago. Nah, tapi lihat kondisinya juga. Kalau sempit, jangan mentang-mentang mau ngamalkan sunnah langsung wah sujudnya nang kayak gini. Nah, akhirnya orang nanti sujud di bawah keteknya dia. Ya, jangan. Lihat kondisi saja. Lihat kondisi. Baik, lanjut. 4. Merapatkan perutnya ke pahanya ketika sujud. Ini bagian laki-laki. Berarti perut nempel ke paha. Saya terus terang, saya ini Garuda, ganal parut daripada dada. Bupati, bubuhan parut timbul. Tapi kalau saya sujud, saya usahakan perut ini tidak nempel di paha. Coba, bisa nggak sujud nggak nempel di paha? Makanya badannya diginikan, kalau sujud badannya diangkat begini. Nah, praktek. Oh, tapi ini aman sudah, perutnya kempes ini. Ya. Nah, angkat, beginikan badannya, ginikan. Bukan. Ya, gitu lagi. Diangkat, dibungkukan begitu badan. Ya. Nah, ini cukup sudah, karena perutnya memang kecil. Ya, tapi kalau Pak Andi enggak tahu saya. Bisa ya? Nah, bedanya gini, kalau ruku nih, punggung ini diginikan punggung itu. Nah, ya digitukan. Lagi diginikan badannya. Coba lihat gini. Diginikan punggung, diginikan. Coba lihat. Nah, diginikan. Nah, itu kalau ruku, tapi kalau sujud diginikan. Sujud diginikan badannya. Kalau ruku diginikan, kalau sujud diginikan. Supaya perut enggak kena paha. Mudah ya? Baik, lanjut. Kalau sempit lain masalah. Yang kita bicarakan ini kan yang sholatnya yang standar. Kalau sempit banget jangan. Nggak apa-apa menyentuh paha apa semuanya. Tapi kalau standar saja jangan ya, jangan lengan otot ini kena paha, jangan kena perut, begitu juga perut jangan kena paha, dibukalah sedikit. Bisa jadi dikira-kira ya, bisa jadi kira-kira. Baik, lanjut. 5. Menyaringkan bacaan di belakang imam. Makruh, makmum nih. Tidak boleh makmum menyaringkan bacaan. Kecuali ada beberapa hal yang boleh boleh makmum menyaringkan bacaan. Satu, ketika membaca amin di selesai Fatihah. Rakaat pertama, rakaat kedua. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, kata imam. Maka makmum membaca dengan cara nyaring amin gitu ya. Tapi aminnya itu harus benar. Ya, jangan amin. Salah. A-nya jangan terlalu panjang. Sedikit aja panjangnya, minnya yang panjang. Amin. Nah, ada yang parah lagi, panjang kemudian pakai berdengung.
amin. Nah itu salah itu. Amin. Dia mau mengikuti waladdallin. Dibacanya amin. Salah itu. Dan bacanya huruf hamzah ya, a bukan ha. Banyak orang baca ghairul maghdubi alaihim waladdallin. Ha, jangan ha. A dengan amin. Paham ya? Nah, itu yang pertama, boleh makmum menyaring. Yang kedua, kalau menegur imam salah, boleh menyaring. Ya. Menegur bacaan imam ya. Umpama wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud, bolak-balik situ, wala ana abidum ma, bolak-balik. Lakum dinukum, kata makmum, lakum dinukum waliyadin, boleh ya. Apalagi meminta rahmat ketika mendengar ayat rahmat dan berlindung kepada Allah ketika membaca ayat-ayat tentang azab. Ya, kalau minta rahmat dari kalau ada ayat azab berlindung. Itu yang sering pada hari Jumat. Jumat ya. Lasta alaihim bimusaytirin illa man tawalla wa kafar. Fayu'adzibuhullahul adzabal akbar. Maka Allah mengadab kepada mereka dengan adab yang pedih. Na'udzubillahi min dzalik, nasallallahu alaihi wasallam. Fayu'adzibuhullahul adzabal akbar. Inna ilaina iyabahum wa inna ilaina iyabahum wa inna alaina hisabahum. Itu kita dihisab dan kepada kamilah nanti mereka akan dihisab. Kita biasanya minta Allahumma adkhilnil jannata bighairi hisab. Itu boleh sedikit menyaring. Ya. Yang selanjutnya menegur imam salah, boleh makmum menyaring. Imam umpama ketinggalan tasyahud awal, rakaat kedua naik ke rakaat ketiga lupa tasyahud awal. Makmum boleh bilang, tapi dengan niat baca tasbih. Subhanallah. Kata makmum, subhanallah. Itu boleh seperti itu maksudnya. Tapi pada umumnya jangan menyaring di belakang imam. Makruh hukumnya. Kalau sampai mengganggu orang yang di sampingnya, maka bukan lagi makruh tapi bisa masuk kategori haram. Nyaring banget, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, sampai orang terganggu-ganggu. Haram hukumnya. Ada dulu saya sholat, di samping saya ini ada orang sholat, tapi orang sudah meninggal ya, sudah meninggal. Allah yarham, orang itu rajin sholat sebenarnya. Ya, jadi dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. At-tahiyatul. Saya di samping dia, akhirnya ikut-ikutan juga Nah, ya. Jadi selesai salam, karena ini jamaah saya juga sering waktu saya ngajar sering dia hadirkan ya, cuman duduk di belakang-belakang biasanya. Saya bilang, Pak, kalau sholat bacanya jangan seperti itu, bacanya yang bagus aja, biasa-biasa saja. Saya memang seperti ini, Pak Ustadz. Nah ya kata saya, gagap berarti. Ya gagap, itu penyakit. Nah, repotnya kalau kita berteman dengan gagap, 1 minggu aja kita berteman, pasti gagap kita. Kalau nggak percaya coba buktikan. Ada yang gagap di sini? Nah, kalau ada yang gagap, temani aja orang itu 1 minggu aja kita gagap itu penyakit menular itu, Nah, jadi hati-hati juga ya berteman dengan gagap. Ala kulli hal.
Ajis gagap sebenarnya bukan gagap, dia cuman aja dibikin gagap kan pelawaknya. Hah? Iya, Haji Bolot, tuli-tuli. Sebenarnya nggak tuli, dia dengar aja. Cuman karena dia pelawak ya kan ya, dia bikin tuli-tuli padahal aslinya mendengar. Kalau dia lawak tuli-tulian, kecuali cuman ada dua yang bisa dengar dia. Pertama kalau bicara duit dengar dia. Yang kedua kalau yang ngomong ajak bicara perempuan cantik dengar dia. Itu kan lucu ya, Masya Allah. Baik ya, jadi jangan berjaring di belakang imam, hukumnya makruh. Tapi kalau sampai mengganggu orang lain, maka bisa hukumnya menjadi haram. Baik, lanjut. 6. Memanjangkan tasyahud awal dan berdoa sesudahnya. Tasyahud awal terlalu panjang. Itu kan tasyahud awal pendek saja. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi. Sampai di situ aja. Lalu dia panjang, innaka hamidum majid, baca doa lagi dan sebagainya. Hukumnya makruh. Kenapa? Karena Nabi kita Muhammad SAW tidak pernah memanjangkan tasyahud awal, enggak pernah. Pendek saja semuanya. Mudah dipaham kira-kira? Lanjut. 7. Meninggalkan bacaan ayat pada 2 rakaat pertama. Nah, ini sering ditinggalkan orang, terutama salat sunnah. Allahu Akbar, Radhalin, amin, Allahu Akbar. Cuman Fatihah doang, makruh. Ya, walaupun salat sunnah, apalagi salat wajib, nggak boleh ditinggalkan, makruh hukumnya. Kecuali umpama ada waktu, ada darurat, umpama dia nggak tahan lagi salatnya, berdirinya terlalu lama, umpama bergetar dia mau pingsan, ya sudah baca yang wajibnya saja. Tapi kalau seandainya wajar-wajar saja, nggak boleh membaca Fatihah saja, mesti ditambah dengan ayat atau surah. Lanjut. 8. Meninggalkan bacaan takbir Intiqal. Dia takbir intiqal. Takbir intiqal itu takbir perpindahan dari rukun ke rukun. Mau ruku Allahu Akbar, kan ya. Tidak mau sujud Allahu Akbar. Begitu juga sami Allah itu tasmi' intiqal. Sami Allahu liman hamidah. Dia enggak baca itu. Atau baca tapi enggak sempurna. Ini sering ini terjadi. Allah, sami Allah. Ada nggak imam seperti itu? Sering saya dapati, maksudnya ada beberapa imam seperti itu. Kalau saya ada kesempatan saya tegur itu. Apalagi kalau memang saya ngisi pengajian di masjid itu, saya tegur itu. Jangan begitu sampai jadi imam. Sempurnakan. Allahu Akbar, jangan Allah. Sami Allah. Allah Akbar. Jangan ya. Nah, jadi sempurnakan. Apalagi enggak baca sama sekali, lebih makruh lagi. Lanjut. 9. Meninggalkan doa-doa dan zikir-zikir ketika ruku dan iktidal dan sujud dan duduk di antara dua. Nah, itu kan ada doanya. Rabbi fili warhamni wajibirni, ada doanya. Sujud subhanallah wa bihamdi, iktidal. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Intinya dia tinggalkan membaca tasbih, membaca zikir-zikir atau membaca doa di semua salat tadi. Di ruku kah, di sujud kah, di duduk di antara dua sujud kah, itu kalau ditinggalkan makruh. Atau enggak ditinggalkan, cuman bacanya cuman 2 kali atau sekali. Allahu Akbar subhanallah wa bihamdi. Sekali aja. Hukumnya makruh kalau enggak ada darurat. Kalau ada darurat bagaimana contohnya? Ya sudah mau ujung nih, di ujung waktu. Kalau dia pakai sempurna akan keluar waktunya. Ya sudah, ngambil yang wajib-wajibnya saja. Yang inti-intinya aja. Lanjut. 10. Meninggalkan doa pada tasyahud akhir. Tasyahud akhir, innaka hamidum majid. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa fitnatis syarri masiihid dajjal wa min fitnatil unsa. Itu doa dihafal itu. Kalau enggak hafal, sekurang-kurangnya doa apakah?
innaka Hamidum Majid, Rabbi firli wa liwalidayya. Supaya apa? Supaya kita tidak kena makruh. Ya, jadi memang setelah tasyahud akhir itu disunatkan untuk membaca doa yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjut. 11. Tidak meletakkan hidung di lantai ketika sujud. Nah, sujud cuma dahi doang, hidungnya enggak ditaruh di lantai, makruh hukumnya. Kecuali umpama hidungnya pesek, pakai kacamata besar umpama hidungnya pesek nggak nyampe. Ya, jadi pakai dianjurkan ketika sujud hidung kena lantai. Lanjut. 12. Membaca Quran bukan ketika berdiri dengan niat membaca Quran, bukan untuk berdoa dan berzikir. Membaca Quran ya, bukan pada tempatnya. Membaca Quran bukan ketika berdiri dengan niat membaca Quran. Ya, tempatnya orang baca Quran itu dalam sholat posisinya posisi berdiri. Kalau ada orang baca Quran ketika sujud, ketika ruku, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, hukumnya makruh. Karena bukan tempatnya. Membaca Al-Quran itu hanya rakaat di waktu berdiri, rakaat pertama, rakaat kedua. Ya, seperti itu. Lanjut. 13. Menundukkan kepalanya ketika Ruku terlalu begini. Nah, waktu ruku nih, tapi kepalanya terlalu begini. Jadi kepala itu ini, tengkuk lehernya mesti rata. Leher, kepala, leher sama pundak nih harus rata. Jangan terlalu menunduk kepalanya, jangan betungak begini juga. Betungak kata orang Banjar. Baik, lanjut. 14. Menutup kedua tangannya ketika takbiratul ihram dan sujud. Menutup. Sujud itu begini. Ya, Allahu Akbar. Allahu Akbar, sujud begini juga. Padahal tangannya bagus saja. Ada uangnya. Hah? Ada uangnya. Ada uangnya. Kalau dia Allahu Akbar nih, atau sujud Allahu Akbar begini tangannya, makruh hukumnya. Lanjut. 15. Menoleh dengan cepat ketika salat. Nah, ini salat tarawih entar lagi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat jamiah. Waalaikumsalam. Salim. Salim aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, makruh hukumnya, ya. Baik, lanjut. 16. Memajukan kedua tangannya ketika sujud. Begini nih. Kayak orang nyembah patung. Oh, tangannya begini, terlalu maju. Lebih kepala berarti. Ya. Makruh hukumnya. Nah, kayak orang menyembah berhala begitu kan. Dia kan orang nyembah berhala kan gini kan ya. Wow. Nah. Lanjut. 17. Sujud seperti kucing, yaitu dengan meletakkan kedua lengan tangannya di lantai. Gimana kucing? Nah, itu laki-laki makruh, tapi kalau perempuan nggak apa-apa. Jadi perempuan sujud kayak kucing kah apa itu boleh bagi perempuan. Kenapa? Karena itu lebih menutup dia punya lekukan badan. Baik, lanjut. D. Makruh sholat. Nah, cukup dulu ya. Dari pekerjaan sholat. Dah, cukup dulu, panjang lagi. Ya. Isi pertanyaan. Ya, kalau ada silakan. Ini Ustaz menanya. Ya. Saya pernah dengar kalau kita menegur imam itu harus berniat zikir atau berniat menegur. Ya. Jadi kalau mau negur imam salah, kita niat aku niat zikir. Jadi kalau dia berniat baca subhanallah dengan niat hanya untuk menegur imam batal. Batal salatnya. Ya, walaupun dia baca tasbih tadi. Jadi hati-hati sebelum baca itu niat dulu aku baca tasbih atau gabungin aku niat zikir dan tasbih. Aku niat tasbih dan menegur imam itu enggak batal. Tapi kalau semata-mata hanya menegur itu hukumnya bisa batal. Sama orang salat, umpama salat tiba-tiba ada kucing mau makan ikannya. Dia baca Quran. Qul huwallahu ahad. Allahus somad ya. Allahus somad. Dia baca Quran tapi niat untuk mengusir kucing, batal salatnya. Ya, batal. Walaupun dia baca Quran. Baik. Ada lagi? Ada yang tadi Ustaz membaca Quran bukan ketika berdiri dengan niat membaca Quran bukan untuk berdoa atau berzikir. Ya, kalau membaca doa enggak apa-apa.
Sujud terakhir dia baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu enggak apa-apa. Bukan bagian dari Quran. Walaupun itu Quran, tapi niatnya ingin membaca doa. Yang tidak boleh tadi kalau dia niat untuk baca Quran. Kalau untuk baca doa enggak apa-apa. Berarti beda niatnya Ustaz. Iya, tergantung niat. Biasanya kalau orang baca ayat-ayat doa dalam Al-Quran, itu biasanya niatnya memang untuk berdoa. Doa sapu jagat itu kan di surah Al-Baqarah itu. Ya, ada lagi pertanyaan? Cukup? Ya, cukup dulu. Insya Allah nanti saya berangkat tanggal 2 Februari. Mungkin kembalinya bisa tanggal 16. Tapi kalau tidak ada halangan, kalau apa gitu ya, bisa lebih dari tanggal 16. Nah, ya. Jadi akan datang, saya tidak bisa ngisi pengajian. Jadi nanti insya Allah diingatin nggak? Nah, tanggal 2 saya berangkat, tanggal berapa kembali? Rencananya tanggal 16, tapi mungkin saya akan bertinggal sedikit beberapa hari di Surabaya. Wallahu a'lam. Ya, cukup dulu ya, semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.